Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budi, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Dalam hati yang penuh sukacita, mari kita menerima firman Tuhan yang menjadi berita Injil untuk minggu ke-14 sesudah Trinitatis tanggal 10 September 2023 ini, yaitu dari kitab Nabi Yehezkiel pasal 33 ayat 7 hingga ayat 11. Saya akan bacakan untuk kita dan mari kita simak dengan baik. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Bila kita mengetahui dan melihat ada teman kita yang jatuh ke dalam dosa, bagaimanakah sikap kita terhadap dia? Apa yang akan kita lakukan? Gampang-gampang susah, bukan? Seperti cerita ini. Hei kawan, kata seorang bapak kepada teman sekantornya yang juga teman sehurianya segerejanya. Dia katakan, maaf, saya bukan mau turut campur urusanmu. Tetapi saya melihat jalanmu melakukan tugas di kantor ini sudah melenceng dari jalan Tuhan. Uruslah urusanmu. Kamu ini sirik ya, karena saya lebih kaya dari kamu, jawab temannya. Dan si bapak itu pun terdiam. Namun beberapa bulan kemudian, temannya itu sudah ditangkap polisi dengan tuduhan penyalahgunaan jabatan. Tidak jarang dan sangat sering, saudaraku, kita disalahkan bila kita menegur atau mengingatkan orang lain. Karena itulah banyak orang yang bersikap cuek, tidak mau menegur sesamanya. Banyak orang yang mengatakan, udahlah, ngapain ngurus orang lain? Urusan kita juga banyak kok. Kita negur orang, kita yang disalahkan. Sehingga banyak orang sama sekali tidak peduli. Apa urusanku dengan dia? Apa urusanku dengan mereka? Dia yang berdosa, ya dialah itu. Emangnya gua peduli? Emangnya gua GP, kata mereka. Saudara-saudaraku, nats firman Tuhan hari ini menyerukan dan mengingatkan Yehezkiel dan kita hari ini akan tugas kita sebagai penjaga bagi sesama kita. Kata penjaga di sini berarti seperti mata-mata atau pengintai yang terus-menerus memperhatikan atau mengamati sesuatu. Atau seperti penjaga pintu gerbang yang berdiri di atas tembok kota yang tugasnya terutama memberitahukan bila musuh datang atau ada ancaman. Demikianlah Tuhan memanggil Yehezkiel menjadi penjaga.
Tugas utamanya adalah untuk memperingatkan umat Israel yang berbuat jahat supaya mereka bertobat. Yehezkiel dan kita harus mengingatkan orang untuk bertobat. Bila tidak, saudaraku, fatal akibatnya bagi kita. Karena dikatakan dalam nats ini, bila kita tidak mengingatkan orang lain akan dosanya, dia memang akan mati akibat dosanya itu, tetapi Tuhan akan meminta pertanggungan jawab dari kita. Dan pertanggungan jawab itu adalah pertanggungan jawab atas nyawanya. Ayat 8b mengatakan, aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi sebaliknya, bila kita mengingatkan dia akan mati. Tetapi kita terbebas dari pertanggungan jawab itu. Saudara-saudaraku, sebenarnya kita semua memiliki hutang kasih kepada orang lain. Mari kita bandingkan ini dengan Roma 13 ayat 8. Setiap kita diberi tanggung jawab untuk mengasihi orang lain, untuk meluputkan mereka dari dosa. Bila kita mengingatkan mereka, kita terbebas. Tetapi bila kita tidak mengingatkan mereka, maka Tuhan akan meminta pertanggungan jawab nyawa mereka dari kita. Berat juga ya. Dan saudaraku, tugas ini sangat penting. Karena kita manusia sangat rentan sekali terhadap dosa. Kita ini ibarat domba yang selalu tersesat karena ingin bebas, ingin cari jalan sendiri. Dan kita sering tidak menyadarinya bahwa kita sudah hampir terjerumus ke dalam dosa. Karena itulah kita diminta Tuhan menjadi penjaga bagi sesama kita. Kita memiliki tanggung jawab bukan hanya supaya kita sendiri selamat. Tetapi juga kepada setiap kita dipikulkan tanggung jawab atas keselamatan orang lain. Pertanyaannya, mengapa kita harus melakukan itu? Ada alasannya. Pertama, di ayat 11 dikatakan, karena Tuhan tidak menginginkan kematian orang fasik, melainkan menginginkan agar mereka bertobat dan hidup, seperti tema minggu ini. Karena itulah Allah mau mengutus anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, supaya dia menyediakan keselamatan bagi semua orang berdosa. Siapa saja yang mau menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya dan mau bertobat setelah menerima ajakan firman Tuhan, maka pasti dosanya diampuni dan dia pasti selamat. Dan kitalah alat Tuhan untuk mengingatkan mereka tentang itu. Alasan yang kedua, karena kita adalah satu sebagai tubuh Kristus. 1 Korintus 12, Roma 12. Bila satu anggota tubuh kita ini sakit, maka seluruh tubuh akan turut menderita. Sehingga agar tubuh kita tidak menderita, maka setiap anggota tubuh itu wajib menjaga anggota tubuh yang lain. Coba lihat. Bila ada lemparan batu ke arah kepala kita, pasti secara refleks tangan kita akan segera menjaga kepala kita itu, bukan? Seperti itulah setiap anggota bertanggung jawab atas keselamatan anggota lain agar seluruh tubuh menjadi selamat. Karena bila satu anggota jemaat jatuh ke dalam dosa, maka seluruh jemaat akan menjadi malu dan nama Tuhan Yesus menjadi tercoreng, bukan? Karena itu adalah tugas kita untuk memperingatkan sesama kita anggota tubuh Kristus. Yang ketiga, alasan yang ketiga, kita harus saling menjaga karena ini menyangkut kehidupan kekal. Bila mereka yang berdosa itu mati di dalam dosanya, maka hukumannya adalah neraka. Tetapi bila kita mengingatkan dia, lalu dia mau bertobat, maka dia akan menerima hidup kekal. Karena itulah kita tidak boleh lalai
Dan kita jangan menunda-nundanya. Lakukanlah sekarang juga. Alasan yang keempat, ini yang paling berat. Bila kita sudah mengetahui teman kita jatuh ke dalam dosa, tetapi kita tidak mengingatkan dia, maka dia akan mati. Tetapi saudaraku, urusan tidak berakhir di sana. Firman hari ini mengatakan, ternyata bila kita tidak mengingatkan dia dan dia mati, maka Tuhan akan meminta pertanggungan jawab dari kita. Dan tidak tanggung-tanggung. Pertanggungan jawabnya adalah pertanggungan nyawa. Bila mereka tidak selamat karena kita lalai mengingatkan dia, maka kita juga tidak akan selamat. Kita tidak akan turut selamat bila kita menjadi Kristen yang egois, yang tidak peduli dengan keselamatan orang lain. Kita akan diminta pertanggungan jawab bila kita lengah, bila kita tidak mau tahu, bila kita cuek, bila kita tidak peduli, bila kita enggan mengingatkan orang lain akan keselamatannya. Karena itulah epistel minggu ini mengatakan, kita harus menegur mereka. Karena itu adalah hutang kasih kita. Keselamatan orang lain adalah juga hutang nyawa kita. Karena kita sudah duluan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita membayar hutang nyawa itu. Karena itu saudara-saudaraku, seharusnya kita mengucap syukur, kita harus berterima kasih. Bila masih ada orang sesama kita yang masih mau mengingatkan, yang masih mau menegur kita akan kesalahan kita. Itu berarti masih ada orang yang peduli, yang care, yang mengasihi kita. Tuhan Yesus juga memberi teguran yang keras bagi orang-orang di zamannya dan bagi kita hari ini agar kita menyadari dosa-dosa kita sehingga kita mau bertobat, sehingga kita menjadi selamat. Karena itu saudaraku, janganlah pernah membenci orang yang menegur kesalahanmu. Karena itu, bila kita mendengar khotbah yang sangat keras menegur dosa-dosa kita, janganlah sakit hati. Janganlah a priori. Tetapi bersyukurlah, katakan, Tuhan, terima kasih atas khotbah hari ini yang menegur saya atas dosa-dosa saya. Sehingga saya tahu dan saya mau bertobat. Saudaraku, jangan pernah terlena. Jangan pernah mau dinina-bobokan oleh khotbah-khotbah yang seperti obat tidur yang hanya menyatakan yang enak-enak saja tanpa teguran. Sehingga kita tidak mengetahui dosa kita dan tidak pernah bertobat. Bila ada khotbah yang keras menegur dosamu, ucaplah syukur. Jangan katakan, pendeta ini sentimen. Atau jangan mengatakan, janganlah sok suci pendeta. Apakah kamu juga sudah melakukannya? Saudaraku, orang seperti itu tidak akan pernah mau bertobat. Tetapi saudaraku, mengingatkan orang lain akan dosanya juga memerlukan cara. Juga memerlukan metode. Juga memerlukan strategi yang baik, bukan? Bagaimana itu? Pertama di ayat 7 dikatakan, peringatkanlah mereka demi namaku. Artinya kita mengingatkan mereka bukan karena kepentingan pribadi kita. Bukan karena kita usil mau mengurusin urusan orang. Dan bukan supaya kita disebut orang baik atau orang yang peduli, orang yang care. Bukan. Tetapi kita melakukannya semata-mata hanya karena Tuhan. Dan kuasa yang kita gunakan juga untuk menegur hanyalah kuasa Allah. Karena itulah sebelum memperingatkan mereka, tanya dulu Tuhan, apa yang harus kita katakan, apa yang harus kita lakukan. Dan tentu kita mengingatkan mereka hanya dengan firman Tuhan. Cara yang kedua, semua kita melakukannya haruslah hanya karena kasih. Jangan ada niat untuk menjelek-jelekkan atau menjatuhkan nama baiknya. Tetapi ingat sesuai dengan epistel tadi,
Melakukan kasih juga harus ada strategi. Kita harus memperhitungkan aspek psikologis, memperhitungkan waktu, memperhitungkan situasi, sehingga tindakan kasih yang akan kita lakukan itu menjadi berdaya guna besar. Tentu, kita harus memilih kata-kata yang baik, kata-kata yang pas, yang tepat, dan dikatakan pada waktu yang tepat. Kita katakan dalam situasi yang kondusif. Karena ingat saudaraku, tidak semua orang suka dengan teguran yang terus terang. Tentang teknisnya nanti kita baca di Matius 18 ayat 15 hingga 20. Mulai dengan 4 mata tanpa orang lain. Bila tidak diterima, bawa lagi temanmu. Bila tidak juga, bawalah ke hadapan jemaat. Dan itu kita lakukan hanya untuk menjaga kesucian jemaat dan hanya untuk melakukan tanggung jawab kita, bukan untuk mempermalukan mereka. Lalu yang ketiga, bila kita memperingatkan orang lain, ingat bahwa kita juga adalah orang yang penuh dosa dan kekurangan. Karena itulah Tuhan mengatakan kepada Yehezkiel di ayat 7a, dan engkau anak manusia, artinya hai kamu orang berdosa, jangan ada perasaan bahwa kita lebih baik, lebih suci dari mereka. Karena itu kita bukan mau menghakimi, tetapi hanya untuk memperingatkan agar mereka selamat. Tetapi yang terutama, saudaraku, adalah jangan lupa mendoakan mereka terus-menerus dalam doa-doa pribadi atau dalam doa-doa syafaat kita. Karena itu saudaraku, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita agar kita mau menjadi penjaga bagi sesama kita. Bila ada teman kita yang jatuh ke dalam dosa, mari tegur mereka dengan kasih agar bertobat. Bila kita lengah dalam hal ini, Tuhan akan meminta pertanggungan jawab nyawa mereka dari kita dan karena itu saudaraku, kita juga harus mau diperingatkan orang lain agar kita mau bertobat. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sungguh mencerahkan kami. Meteraikanlah itu dalam hati kami. Dan bantulah kami dengan Roh-Mu, agar kami mampu berkomitmen dan dipenuhi kuasa-Mu menjadi penjaga bagi sesama kami. Sehingga mereka tetap berjalan di jalan Tuhan dan mereka menjadi selamat. Ya Tuhan, berkatilah hidup kami. Berkatilah kesehatan kami sehingga kami tetap sehat. Dan yang sakit bisa sehat kembali. Berkatilah seluruh pekerjaan kami sehingga melaluinya Tuhan mencukupkan segala yang kami perlukan. Berkatilah hati dan pikiran kami. Sehingga kami mampu menghadapi dan menjalani semua gelombang kehidupan ini. Ya Tuhan, berkatilah seluruh hamba-Mu yang mempersembahkan hidupnya untuk melayani jemaat-Mu, untuk memberitakan Injil-Mu. Berilah keberhasilan atas seluruh pelayanan mereka, sehingga semakin hari kerajaan-Mu semakin meluas. Berkatilah juga bangsa kami, agar tetap kokoh dalam kesatuan, tetap dalam damai dan saling menghormati, terutama dalam mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilu tahun depan. Terpujilah nama-Mu ya Allah yang Maha Agung dan Perkasa. Allah gunung batu, kekuatan dan andalan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Tetaplah bersukacita. Tuhan Yesus memberkati kita.